Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prayogo dengan NIM F1E1 22157 dari ruang 002. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul bersaing dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan mata kuliah pengantar sistem informasi dan dengan dosen pengampu Bapak Tri Suratno, Eskom, Mkom. Baiklah, saya akan menjelaskan materinya. Untuk poin yang pertama, ada dasar-dasar keunggulan strategis. Sistem informasi strategis atau SIS adalah sistem informasi yang mendukung atau membentuk posisi kompetitif dan strategi dari perusahaan bisnis dengan menggunakan teknologi informasi untuk membantu organisasi memperoleh keunggulan yang kompetitif, mengurangi kelemahan kompetitif, atau untuk memenuhi tujuan strategis dari sebuah perusahaan. Kemudian, adapun contoh sistem informasi yang strategis. Yang pertama, ada Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola operasi bisnis organisasi. ERP menggabungkan semua proses bisnis seperti produk, distribusi, penjualan, dan keuangan, dan memberikan informasi real-time yang diperlukan untuk keputusan bisnis yang tepat. Kemudian yang kedua ada Customer Relationship Management atau CRM. CRM sendiri adalah sistem informasi yang digunakan untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. CRM membantu organisasi dalam mengelola interaksi pelanggan, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan layanan yang lebih baik. Yang ketiga, ada Business Intelligence atau BI. BI adalah sistem informasi yang digunakan untuk menganalisis data dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Business Intelligence membantu organisasi dalam memantau kinerja bisnis, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat. Kemudian, yang terakhir ada Supply Chain Management atau SCM. SCM adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola rantai pasokan organisasi. SCM membantu organisasi dalam mengoptimalkan operasi bisnis, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan untuk poin yang selanjutnya, ada model klasik Michael Porter. Michael Porter adalah seorang bapak ekonomi modern. Banyak konsep-konsep dalam dunia bisnis ini dibuat oleh Bapak Michael Porter. Model klasik Michael Porter di sini menekankan pada strategi kompetitif dan tekanan kompetitif. Kemudian ada model klasik dari Michael Porter. Yang pertama ada strategi kepemimpinan dalam biaya. Strategi ini bertujuan untuk menjadi produsen atau penyedia layanan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Hal ini dapat dicapai dengan mengurangi biaya produksi, mengoptimalkan rantai pemasok, dan memilih sumber daya yang lebih efisien. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi ini adalah Walmart dan Southwest Airlines. Yang kedua, strategi diferensiasi. Strategi ini bertujuan untuk membedakan produk atau layanan dari pesaing dengan cara menawarkan fitur yang unik atau kualitas yang lebih baik. Perusahaan dapat mencapai strategi ini dengan melakukan penelitian pasar, memahami kebutuhan pelanggan, dan mengembangkan produk yang lebih baik. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi ini adalah Apple dan Mercedes-Benz. Kemudian yang ketiga, strategi inovasi. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan produk atau layanan yang benar-benar baru yang belum ada di pasar. Perusahaan dapat mencapai strategi ini dengan melakukan penelitian dan pengembangan yang intensif, menciptakan tim kreatif dan bekerja sama dengan universitas lain dalam dan membangun laboratorium penelitian. Contoh dari perusahaan yang menerapkan strategis ini adalah Google dan Tesla.
Yang keempat, ada strategi pertumbuhan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar perusahaan melalui ekspansi geografis, pengembangan produk baru, atau akuisisi perusahaan. Perusahaan dapat mencapai strategi ini dengan memperkuat merek, meningkatkan kualitas produk, dan melakukan diversifikasi bisnis. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi ini adalah Amazon dan Procter dan Gamble. Kemudian yang terakhir ada strategi persekutuan. Strategi ini bertujuan untuk membentuk aliansi dengan perusahaan lain untuk mencapai tujuan bersama. Perusahaan dapat mencapai strategi ini dengan melakukan joint venture, membentuk kemitraan strategis, atau melakukan akuisisi perusahaan. Contoh perusahaan yang melakukan strategi ini adalah Starbucks dan PepsiCo. Untuk poin yang selanjutnya, penggunaan strategis teknologi informasi. Yang pertama itu biaya yang lebih rendah. Kemudian ada diferensiasi, inovasi, mendukung pertumbuhan, dan kembangkan persekutuan. Oke, untuk biaya yang lebih rendah, itu yang pertama, gunakan teknologi informasi untuk mengurangi secara mendasar biaya proses bisnis. Yang kedua, menggunakan teknologi informasi untuk menurunkan biaya pelanggan atau pemasok. Kemudian untuk diferensiasi, yang pertama, kembangkan berbagai fitur teknologi informasi baru untuk melakukan diferensiasi produk dan jasa. Yang kedua, gunakan berbagai fitur teknologi informasi untuk mengurangi keunggulan diferensiasi para pesaing. Yang ketiga, gunakan berbagai fitur teknologi informasi untuk memfokuskan diri pada ceruk pasar yang dipilih. Yang inovasi, yang pertama, buat produk dan jasa baru yang memasukkan berbagai komponen teknologi informasi. Yang kedua, kembangkan pasar baru atau ceruk yang unik dengan bantuan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, membuat perubahan radikal atau proses bisnis dengan teknologi informasi secara dramatis. Akan memangkas biaya, meningkatkan kualitas, efisiensi, atau layanan pelanggan, atau mempersingkat waktu ke pasar. Mendukung pertumbuhan. Di sini ada gunakan teknologi informasi untuk mengelola perluasan bisnis secara regional dan global. Ada pula gunakan teknologi informasi untuk mendiversifikasi serta mengintegrasi produk dan jasa lainnya. Dan yang terakhir, kembangkan persekutuan ini. Yang pertama ada gunakan teknologi informasi untuk membuat organisasi virtual yang terdiri dari para mitra bisnis. Kemudian yang kedua, kembangkan sistem informasi antar perusahaan yang dihubungkan oleh internet dan extranet yang akan mendukung hubungan bisnis strategis dengan para pelanggan, pemasok, subkontraktor, dan pihak-pihak lainnya. Kemudian ada perekayasaan ulang. Perekayasaan ulang ini sama dengan pemikiran kembali yang mendasar dan pendesainan ulang yang radikal atas proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam biaya, kualitas, kecepatan, dan layanan. Salah satu implementasi paling penting dari strategi kompetitif adalah perekayasaan proses bisnis atau Business Process Reengineering atau BPR. BPR ini adalah menggabungkan strategi untuk mempromosikan inovasi bisnis dengan strategi untuk melakukan perbaikan dasar atau proses bisnis agar perusahaan dapat menjadi lebih kuat serta menjadi pesaing yang lebih berhasil dalam pasar. Kemudian ada membangun perusahaan virtual. Perusahaan virtual adalah organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan banyak orang, organisasi, aktiva, dan ide. Perusahaan virtual biasanya membentuk aliansi dan kelompok kerja virtual dengan mitra bisnis yang saling menghubungkan melalui internet, intranet, dan extranet. Kemudian ada beberapa contoh dari perusahaan virtual. Itu yang pertama ada Upwork, yang kedua ada Airbnb,
Yang ketiga ada GitHub, yang keempat ada Basecamp, dan yang kelima ada Shopify. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, strategi membangun perusahaan virtual. Yang pertama, ada saling membagi infrastruktur dan resiko dengan mitra aliansi. Di sini perusahaan dapat mencapai skala ekonomis dengan bermitra dengan perusahaan lain untuk membagi biaya infrastruktur dan risiko. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai jalan, sistem, berbagai jaringan, sistem, dan sumber daya teknologi informasi dengan mitra aliansi. Kemudian yang kedua ada menghubungkan kompetensi inti yang saling melengkapi. Perusahaan virtual dapat membangun jaringan kemitraan dengan perusahaan yang memiliki kompetensi inti yang saling melengkapi, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih lengkap untuk pelanggan. Yang ketiga, mengurangi waktu konsep kekas atau konsep to cash time melalui saling berbagi. Dalam perusahaan virtual, waktu konsep kekas harus sangat cepat, sehingga perusahaan harus memastikan bahwa setiap tahap dalam proses bisnis berjalan dengan lancar dan efisien. Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mengurangi waktu konsep kekas dengan saling berbagi informasi dan sistem antara mitra bisnis. Yang keempat, meningkatkan fasilitas dan cakupan pasar. Perusahaan virtual dapat mengembangkan cakupan pasar mereka dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai pelanggan yang lebih luas. Perusahaan dapat membangun kehadiran mereka di berbagai platform online dan memperluas jangkauan pasar mereka melalui integrasi dengan platform e-commerce dan pasar online. Yang kelima, mendapatkan akses ke pasar yang baru dan saling berbagi pasar atau loyalitas pelanggan. Perusahaan virtual dapat mencari kemitraan dengan perusahaan yang memiliki akses ke pasar yang baru atau memiliki bisnis pelanggan yang loyal, sehingga dapat memperluas jangkauan pasar mereka. Dan yang terakhir ada bermigrasi dan menjual produk ke menjual solusi. Perusahaan virtual dapat bermigrasi dari menjual produk menjadi menjual solusi untuk mengatasi masalah kepada pelanggan. Dengan menyediakan solusi yang holistik, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi para pelanggan mereka dan meningkatkan loyalitas para pelanggan. Kemudian, perusahaan yang menghasilkan pengetahuan. Perusahaan yang menghasilkan pengetahuan ini menggunakan dua jenis pengetahuan. Yang pertama itu ada pengetahuan eksplisit. Oke, pengetahuan eksplisit ini adalah pengetahuan yang dapat diekspresikan secara jelas dan mudah dipindahkan antara orang atau sistem. Contoh dari pengetahuan eksplisit adalah data, dokumen, panduan, kebijakan, dan prosedur. Pengetahuan eksplisit dapat ditemukan di dalam basis data, sistem manajemen pengetahuan, dan sistem informasi perusahaan. Contohnya, untuk pengetahuan eksplisit ini, sebuah perusahaan IT yang ingin memperkenalkan produk baru dapat memanfaatkan data penjualan produk-produk serupa dari tahun ke tahun sebelumnya untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Data ini dapat disimpan dalam sistem manajemen pengetahuan perusahaan dan diakses oleh tim pemasaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada pengetahuan implisit. Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang ada di dalam diri individu atau kelompok dan sulit diekspresikan dengan kata-kata atau gambar. Contoh dari pengetahuan implisit adalah pengalaman, keahlian teknis, dan intuisi. Pengetahuan implisit dapat ditemukan dalam praktik. Praktik yang telah terbukti berhasil di dalam sebuah perusahaan. Contohnya, seorang teknisi yang telah bekerja selama bertahun-tahun di perusahaan
Manufaktur mungkin memiliki pengetahuan implisit tentang cara menyelesaikan masalah-masalah teknis yang muncul di lantai pabrik. Meskipun pengetahuannya ini sulit diekspresikan dengan kata-kata, teknisi tersebut mampu menerapkan pengetahuan ini dalam tugas sehari-hari untuk menyelesaikan masalahnya. Teknis ini, teknis ini yang sulit dipecahkan, perusahaan dapat mencoba untuk menangkap pengetahuan implisit ini melalui pelatihan, monitoring, dan sharing knowledge antar karyawan-karyawan ya. Kemudian untuk poin yang terakhir ada manajemen pengetahuan. Yang pertama ada kecerdasan perusahaan di sini yaitu meningkatkan pengetahuan atau know-how perusahaan dukungan kinerja interaksi dengan database operasional membangun jaringan ahli. Kemudian pembuatan saling berbagi dan manajemen informasi. Sini adalah menangkap dan mendistribusikan berbagai pendapat ahli manajemen informasi real time, komunikasi dan kerjasama pembuatan isi baru. Dan yang terakhir ada manajemen dokumen adalah menilai dan menarik dokumen yang disimpan secara online. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi untuk mencari yang terbaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.